Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali berjumpa dengan Anda di acara Renungan Firman-Mu pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh dituntun oleh firman Allah sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita disesuaikan dengan kehendak Allah. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih biar hari ini Engkau mewahyukan kebenaran-Mu buat kami. Tuntunlah hidup kami supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu yang terus kami lakukan. Terima kasih untuk waktu bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Biar firman-Mu berbicara buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Amsal 15 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan sobat saudara. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Alkitab jelas berkata bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kenapa demikian, saudara? Hati yang bergembira itu sebabnya adalah karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Hati yang bergembira itu bukan karena keadaan atau situasi kita, bukan. Tapi hati yang gembira merupakan sebuah keputusan hidup kita untuk kita menghadapi apapun yang terjadi. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa ketika kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama kita, bahkan di lembah bayang maut sekalipun, saudara, hati kita itu tetap tenang. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan damainya dalam hidup kita. Makanya penting untuk kita ini mengambil sebuah keputusan untuk apa? Percaya. Dan dalam kepercayaan itulah maka lahir yang namanya ketenangan. Nah, ketenangan itu pasti membuahkan sebuah hasil, yaitu namanya kebahagiaan atau hati yang gembira. Nah, disinilah maka kunci kehidupan yang bersukacita dalam Tuhan dapat kita temukan, yaitu muka kita berseri-seri karena hati kita bergembira. Nah, muka berseri-seri itu artinya apa? Muka berseri-seri itu artinya orang menemukan sebuah pengharapan. Pengharapan yang mungkin dunia tidak bisa berikan. Tapi pengharapan kita itu di dalam Tuhan. Nah, pengharapan itu selalu kena langsung kepada yang namanya iman di hati kita. Sehingga ketenangan, keyakinan akan pertolongan Tuhan itu begitu kuat dalam hidup kita. Sehingga menghadapi apapun persoalan yang Anda alami, saudara, kita ini sangat sadar bahwa hidup kita ini berada dalam tangan Tuhan. Kalau kita menyadari ini, maka kita tahu usaha manusia mungkin ada batasnya. Tapi tindakan Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah terbatas. Karena itu penting untuk hati yang bergembira. Karena kita tahu bahwa hati yang gembira karena kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Lalu muka kita berseri-seri, artinya kita hidup dalam pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, tetapi, nah ini kebalikannya. Kepedihan hati mematahkan semangat. Salah satu pekerjaan setan di dalam hidup kita adalah dia berusaha untuk mematahkan iman kita. Iman itu adalah sebuah pengharapan. Iman kita adalah sebuah keyakinan. Kalau keyakinan kita dipatahkan, iman kita diruntuhkan, maka semakin ciutlah hati kita. Nah, disitulah iblis mulai sangat mudah untuk menyuntikkan namanya ketakutan, keraguan, ya, kekhawatiran. Sehingga kekhawatiran, ketakutan itu melebihi kepercayaan kita akan Tuhan. Sehingga dari situlah maka mudah hidup kita ini dikalahkan oleh persoalan. Bahkan tipuan-tipuan iblis dalam hidup kita mendominasi hati kita. Sehingga perkataan firman Tuhan tidak pernah ada. Makanya itu Alkitab jelas berkata bahwa kepedihan hati itu mematahkan semangat. Kepedihan hati juga mungkin karena sebuah peristiwa yang sedih yang kita alami, ya, yang membuat hidup kita ini seperti tidak bersemangat karena kita kehilangan harapan kita. Nah, saudara, di area-area inilah iblis seringkali bekerja dan mengalahkan hidup kita. Tapi hari ini biar firman Allah membuat muka kita berseri-seri. Semangat kita tidak pernah pudar karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kalau kita sungguh-sungguh mengizinkan iblis itu mengambilnya,
mengambil sukacita, mengambil semangat dalam hidup kita, maka hati kita ini pedih lalu menjadi lunglailah kita. Tidak ada pengharapan sehingga mudah buat iblis untuk menghancurkan hidup kita. Nah, di ujung daripada semua harapan yang dipatahkan adalah mungkin ada beberapa orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Justru itu yang salah di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan ingin setiap kita mengalami sebuah kehidupan yang hidup. Bukan kehidupan yang mati, tapi kehidupan yang hidup. Makanya muka kita harus berseri-seri. Dan lihatlah, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur buat apapun yang kita alami. Amin. Lalu yang ketiga dari sini adalah kualitas hati. Ya, tadi hati yang gembira, hati yang sedih, itu menunjukkan sebuah kualitas. Karena itu penting untuk menjaga hati kita. Ya, sebab dari hati kita terpancar kehidupan Anda dan saya. Karena itu ayo jaga hati kita. Bagaimana cara menjaga hati kita? Yang pertama, bangunlah hidupmu dengan Tuhan. Di hadirat Allah hati kita diubah. Di hadirat Allah hati kita itu mengalami kekuatan yang baru. Di hadirat Allah hidup kita itu dikuatkan selalu. Karena itu saudara, kalau kau ingin hatimu kuat, yang pertama ini tinggallah di hadirat Tuhan. Tinggallah di dalam hadiratnya yang menguatkan kita sehingga hati kita dikuatkan senantiasa. Lalu yang kedua adalah pilihan kita. Saudara, hidup kita itu banyak dihadapkan pada pilihan. Pilihan untuk bersuka cita atau pilihan untuk bersedih itu ada di tangan kita. Alkitab menjelaskan bahwa bahagia itu adalah pilihan. Pilihan kita untuk berbahagia karena alasannya adalah karena kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Nah, ini yang menjadi kekuatan hidup kita. Makanya itu dalam segala sesuatu pilihlah kecondongan hati kita kepada hal yang baik, kepada firman Allah. Bersuka cita karena Tuhan. Nah, itu yang membuat kita ini tetap kuat. Amin, saudara. Lalu yang ketiga percaya kepada sebuah proses yang tidak berhenti. Kalau Anda kepingin diberkati Tuhan, bagi Tuhan itu sangat mudah memberkati Anda. Tapi Tuhan itu lebih tertarik kepada sebuah perubahan hati. Makanya proses itu tidak pernah berhenti. Nah, kalau ada orang yang tidak pernah menolak proses, orang ini adalah orang yang mau berada di dalam proses. Saya percaya hatinya pun diubah oleh Tuhan. Semua proses yang kita alami selalu ditabrakkan kepada hati kita. Supaya apa? Hati kita ini kuat. Karena itu sudah terbukalah pada sebuah proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan sadarilah bahwa proses itu baik supaya kita menjadi orang yang terlatih. Nah, dengan demikian kita menjaga kualitas hati kita. Sehingga hati kita adalah hati yang tetap terjaga. Penuh dengan sukacita karena kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hati kami punya kecondongan terus mengasihi-Mu. Disitulah kami bisa mengambil keputusan untuk bersuka cita. Di lembah bayang maut sekalipun kami tetap bersuka cita karena kami tahu Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan acara kurenungan firman-Mu ini. Biar Tuhan hati mereka dikuatkan dan mereka boleh beroleh mujizat oleh karena hati mereka percaya kepadamu. Terima kasih untuk apapun yang kami alami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Saya berharap bahwa firman Allah ini menguatkan hati Anda. Supaya kita ini bersama-sama belajar bertumbuh. Hati yang kuat, hati yang terus mengasihi Tuhan. Karena itu tetap ikuti acara kurenungan firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Kalian tetap semangat untuk menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin.